لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ulumih. Faslun, pasal. Al-ikhtiyaru, adapun yang terpilih. Al-ikhtiyaru, adapun yang terpilih, ayatiya, ia mengerjakan atau mengungkapkan, membaca, silahkan. Bitasyahudin, dengan tasyahud. Ayatiya, ia mendatangkan, ayatiya, ia mendatangkan, mengerjakan, mengungkapkan. Bitasyahudin, dengan tasyahud. Minas salasati, dari yang tiga. Minas salasati, dari yang tiga. Al-uwali, yang pertama. Bikamalihi, secara sempurna. Bikamalihi, secara sempurna. Falau hadzafa, hingga ia membuang, sehingga jika ia membuang. Falau hadzafa, sehingga jika ia membuang. Ba'dahu, sebagiannya. Ba'dahu, sebagiannya. Fahal yujzi'hu, apakah cukup baginya? Fahal yujzi'hu, apakah cukup baginya? Fihi, di dalamnya. Tafsilun, terdapat perincian. Fihi, di dalamnya. Tafsilun, terdapat perincian. Baik, setelahnya kemarin kita telah membahas tentang redaksi-redaksi dalam tasyahud, ya. Sekurang-kurangnya ada beberapa redaksi. Redaksi yang pertama riwayatnya Ibnu Mas'ud, ada lagi redaksi yang kedua riwayat Ibnu Abbas, redaksi yang ketiga ada riwayat dari Abi Musa al-Asy'ari, lalu juga dari riwayatnya Sayyidah Aisyah, lalu juga ada riwayatnya Umar bin Khattab, ya. Lalu ada juga riwayatnya Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimanakah jika seseorang meringkas sebagian lafadznya saja, jadi tidak dibaca secara utuh, gitu. Lafadz tasyahud yang telah disebutkan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, bagaimana hukumnya, gitu. Al-ikhtiyaru ayatiya bitasyahudin minas salasati al-awwali bikamalihi falau hazafa ba'dahu fahal yujzihu fihi tafsil. Adapun yang terpilih dalam tasyahud itu, ia membaca tasyahud dari yang tiga, yang awal itu secara sempurna, baik dari riwayatnya Ibnu Mas'ud dan riwayatnya Ibnu Abbas serta riwayatnya Abu Musa al-Asy'ari, itu dibaca secara utuh, secara sempurna, ya, dari awal sampai akhir. Nah, bagaimana kalau dalam prakteknya kita malah membuang sebahagian, artinya tidak dibaca secara keseluruhan? Kan tadi yang terpilih itu dibaca seluruhnya tuh, yang tiga itu, tiga riwayat pertama. Nah, bagaimana kalau dibuang sebahagiannya? Apakah itu cukup, artinya sah tasyahudnya, atau tidak? Nah, dalam hal ini terdapat rincian hukum. Fa'lam, maka ketahuilah. Fa'lam, maka ketahuilah, anna labdul mubarakati wassalawati wattayyibati wazzakiyati, bahwasanya lafad al-mubarakati wassalawati wattayyibati wazzakiyati, itu kan, itu lafad awal yang terdapat dalam tasyahud. Sunnatun, adalah sunnat. Sunnatun, adalah sunnat. Laisa bisyardin, ia bukanlah syarat. Laisa bisyardin, ia bukanlah syarat. Fit tasyahudi, dalam tasyahud. Falau hadzafaha, sehingga jika ia membuangnya.
falau hadzafaha, sehingga jika ia membuangnya, kullaha seluruhnya, lafaz anu tadi teh dibuang sadayana, al mubarakat as-shalawat at-thayyibat az-zakiyat tadi baca itu. Waqtasara, dan ia hanya membatasi Waqtasara, dan ia membatasi ala qaulihi, atas ucapannya, at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ila akhirihi, hingga akhirnya, ila akhirihi, hingga akhirnya, ajza'ahu, maka cukup baginya, ajza'ahu, maka cukup baginya. Wa hadza, dan ini, la khilafa, tidak ada ikhtilaf. Ikhtilaf itu perbedaan pendapat. La khilafa, tidak ada ikhtilaf fihi, di dalamnya, indana, menurut kami, indana, menurut kami, dalam mazhab Syafi'i. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, lafaz al-mubarakat, as-shalawat, at-thayyibat, az-zakiyat adalah sunat dan bukan merupakan syarat dalam redaksi tasyahud, sehingga jika dibuang seluruhnya, opat lafaz tadi, itu tidak masalah, sholatnya tetap sah, tasyahudnya dianggap cukup. Nah, sehingga kalau dia hanya membatasi dengan membaca at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai akhir, tidak dibaca at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatuz zakiyat, itu dibaca teh, eta cukup baik ya, asal at-tahiyyatu lillah, assalamu taita. Sekali lagi, anu opat tadi bukan syarat dalam tasyahud, artinya kalau dibuang tasyahudnya dianggap cukup. Wa amma baqil alfadhi, dan adapun lafaz yang lainnya, wa amma baqil alfadhi, dan adapun lafaz yang lainnya, min qaulihi, dari ucapannya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, ila akhirihi, hingga akhirnya, fawajibun, maka wajib, fawajibun, maka wajib, la yajuzu, tidak boleh membuang, la yajuzu, tidak boleh, hadfu syai'in, membuang sedikit pun, minhu, darinya, la yajuzu, tidak boleh, hadfu syai'in, membuang sedikit pun, minhu, darinya, illa lafdu wa rahmatullahi wa barakatuh, kecuali lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh, fafihima, maka di dalamnya, di dalam keduanya, fafihima, maka dalam keduanya, salah satu aujuhin, terdapat 3 pendapat, salah satu aujuhin, terdapat 3 pendapat, li ashabina, menurut ashab kami, li ashabina, menurut ashab kami. Nah, adapun lafaz selain yang tadi, alias selain dari apa tadi, al-mubarakat, as-shalawat, at-thayyibat, az-zakiyat, yaitu at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi, itunya dari lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi sampai akhir, itu hukumnya wajib. Tidak boleh dibuang sedikit pun. Berarti kalau wajib, kalau tidak dibaca maka tidak sah tasyahudnya. Kalau tidak sah tasyahudnya maka tidak sah sholatnya gitu. Jadi dari lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi itu wajib untuk dibaca sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, itu wajib dibaca, kecuali lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, dalam lafaz wa rahmatullahi wa barakatuh terdapat 3 pendapat dalam ashab, menurut ashab kami, kata Imam An-Nawawi. Berarti lafaznya gimana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Takuma lamun dina tasyahud teu maca wa rahmatullahi wa barakatuh. Aya 3 pendapat. Pendapat nu pertama, asahuha, pendapat yang paling sahih. Asahuha, pendapat yang paling sahih, la yajuzu, tidak boleh, hadfu wahidatin, membuang 1 minhuma, dari keduanya. La yajuzu, tidak boleh, hadfu wahidatin, membuang 1 minhuma, dari keduanya. Wa hadza, dan ini, huwa, yaitu
alladzi yaqtadhihi yang menuntutnya, wa hadza dan ini huwa yaitu alladzi yaqtadhihi yang menuntutnya ad-dalilu dalil, littifaqil ahadisi karena sepakatnya hadis-hadis, littifaqil ahadisi karena sepakatnya hadis-hadis, alaihima atas keduanya. Wasani dan pendapat yang kedua, ya juzu boleh hadbuhuma membuang keduanya. Wasani dan yang kedua, ya juzu boleh hadbuhuma membuang keduanya. Wasalisu dan yang ketiga, wasalisu dan yang ketiga, ya juzu boleh hadbu wa barakatuhu membuang lafad wa barakatuhu. Hadbu wa barakatuhu membuang lafad wa barakatuh. Duna wa rahmatullahi selain atau tidak dengan lafaz warahmatullah. Duna warahmatullahi selain warahmatullahi. Nah, ada 3 pendapat perihal boleh atau tidaknya membuang lafaz warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketiga pendapat tadi, yang paling sahih adalah tidak boleh membuang 2 lafaz tersebut. Itulah berdasarkan tuntutan dalil, karena dalil hadis sepakat tentang tidak boleh membuang lafaz warahmatullah dan wabarakatuh ini, ya. Itu pendapat yang paling sahih. Pendapat yang kedua bagaimana? Berarti lawan dari pendapat yang tadi, yaitu boleh katanya. Berarti dibacanya assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Tadi baca warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina. Nah, dan seterusnya. Nukatilu boleh membuang wabarakatuh saja. Kalau warahmatullah jangan. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullah gitu. Wabarakatuh boleh dibuang. Nah, itu pendapat yang ketiga. Dari pendapat 3 tadi, yang paling sahih adalah tidak boleh membuang keduanya. Dibaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Waqala dan berkata Abul Abbas ibnu Suraij min ashabina dari ashab kami. Waqala dan berkata Abul Abbas ibnu Suraij min ashabina dari ashab kami. Ya juzu boleh ayak tasiro ia membatasi. Ya juzu boleh ayak tasiro ia membatasi, meringkas ala qaulihi atas ucapannya at-tahiyatulillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Salamun ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Menurut Ibnu Abbas bin Suraij, dan beliau merupakan salah satu dari ashabnya kami, kata Imam An-Nawawi, boleh hukumnya dalam bacaan tasyahud hanya membatasi bacaan at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Salamun ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rada singkatnya bacaan boleh, silahkan dibaca. Terutama lamun salat tarawih teh, ya, daripada gancang-gancang nepi ka masih hidaja, mending dibaca ieu. Nu pendek, tapi aya riwayatna gitu. Wa amma lafdus salamu dan adapun lafaz salam. Di mana lafaz salam teh? Assalamu alayka eta. Wa amma lafdus salamu dan adapun lafaz salam. Wa amma lafdu assalamu dan adapun lafaz assalamu. Fa aksaru riwayati, menurut paling banyaknya riwayat, fa'aksaru riwayat di paling banyaknya riwayat, fa'aksaru riwayat di paling banyaknya riwayat, assalamu alayka ayyuhan nabi, lafaz assalamu alayka ayyuhan nabi. Wa kadza dan demikian pula, wa kadza dan demikian pula assalamu alayna, lafaz assalamu alayna. Bil alifi dengan alif, wal lam dan lam, fihima pada keduanya. Wa fi ba'di riwayati dan pada sebagian riwayat,
Wa fi ba'di riwayati, dan pada sebagian riwayat salamun, lafaz salamun, bihadzfihima, dengan membuang alif lam, bihadzfihima, dengan membuang alif lam, fihima, dalam assalamu dan assalamu alaika dan assalamu alaina, itu fihima dalam keduanya, maksudnya assalamu alaika dan assalamu alaina. Lalu lafaz assalam, ya, ini juga ada riwayat, ada dua riwayat perihal redaksi dari lafaz assalamu ini. Menurut riwayat yang paling banyak, ya, lafaz assalamu itu dibaca dengan alif lam. Jadi assalamu alaika dan assalamu alaina dengan tambahan alif lam. Nah, ada juga sebagian riwayat yang membuang alif lam sehingga dibaca salamun alaika ayyuhan nabiyyu, salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, sudah itu. Qala, berkata ashabuna, ashab kami, qala, berkata ashabuna, ashab kami, kilahuma, keduanya jaizun, boleh, duanana boleh. Jadi boleh dibaca assalamu alaika, assalamu alaina, boleh juga dibaca salamun alaika dan salamun alaina. Walakinnal afdhala, akan tetapi yang paling utama, walakinnal afdhala, akan tetapi yang paling utama, assalamu, lafaz assalamu bil alifil wal lami, dengan alif lam. Meskipun boleh salamun atau assalamu, yang paling afdol dibacanya adalah assalamu dengan ditetapkan alif lam. Likaunihi, karena ia al-aksara, yang paling banyak. Likaunihi, karena ia al-aksara, yang paling banyak, karena paling banyak riwayatnya, sehingga lebih afdol menggunakan redaksi assalamu. Walima, dan karena perkara fihi, di dalamnya, minaz ziyadati, dari tambahan. Walima, dan karena perkara fihi, di dalamnya, minaz ziyadati, dari tambahan, wal ihtiyati, dan kehati-hatian. Wal ihtiyati, dan kehati-hatian. Ada dua alasan ulama lebih memilih yang afdol itu lafaz assalamu dengan di alif lam. Karena satu, itu menurut riwayat yang paling banyak assalamu dibacanya, juga karena ada tambahan, ya, di dalamnya, dan kehati-hatian. Wa amma tasmiyatu, dan adapun membaca bismillah qabla tahiyati, sebelum tahiyat. Wa amma tasmiyatu, dan adapun membaca bismillah qabla tahiyati, sebelum tahiyat. Bagaimana hukum membaca tasmiyah sebelum tahiyat? Ayat riwayat nu maca bismillah sebelum tahiyat, ayat riwayat nu mana coba? Hah, riwayat nu mana? Riwayat nu terakhir dah. Anu riwayatna saha? Riwayatna Abdullah bin Umar eta. Ya, wa rawaina fil muwatta wa sunanil baihaqi aidzan bil isnadis sahihi an malikin an nafi'in an ibni Umar radhiyallahu anhuma. Tuh, dari Ibnu Umar, ya, annahu kana yatashahadu fayaqulu bismillahi at-tahiyatu lillah. Ta riwayat nu terakhir teh eta ada bismillah na, ada tasmiyah na. Nah, bagaimana hukum membaca bismillah sebelum tasyahud, sebelum tahiyat? Nah, di sini dibahas. Wa amma tasmiyatu, dan adapun tasmiyah qabla tahiyati, sebelum tahiyat, faqad rawaina, kami telah meriwayatkan. Faqad rawaina, kami telah meriwayatkan hadisan hadis marfu'an, yang secara marfu'. Hadisan hadis marfu'an, yang marfu'. Hadis marfu' itu hadis yang sanadnya bersambung hingga Rasulullah, namanya hadis marfu'. Jadi ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Kalau hadis marfu' itu hadis yang sanadnya bersambung hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Fi sunanin Nasai, dalam sunan An-Nasai, wal Baihaqi, dan sunan Al-Baihaqi, wa ghairihima, dan selain keduanya, bi isbatiha, dengan menetapkannya, bi isbatiha, dengan menetapkannya. Wa qad taqaddama, dan telah dahulu,
dan telah dahulu, wa qad taqaddama dan telah dahulu, isbatuhuma menetapkannya, fi tasyahud Ibnu Umar dalam tasyahudnya Ibnu Umar. Adapun tasmiyah sebelum tahiyat itu sebagaimana kami meriwayatkan hadis secara marfu dalam Sunan Al-Baihaqi, dalam Sunan An-Nasai dan selainnya dengan menetapkan tasmiyah. Dan itu juga telah dibahas di awal dalam tasyahudnya Ibnu Umar itu ditetapkan adanya bismillah. Bismillahi at-tahiyyatu lillah. Lakin akan tetapi qala berkata Al-Bukhari, Imam Bukhari, An-Nasai dan Imam An-Nasai wa ghairuhuma dan selain keduanya, min a'immatil hadisi dari para imam hadis. Min a'immatil hadisi dari para imam hadis, inna ziyadatat tasmiyati bahwasanya penambahan tasmiyah. Inna ziyadata tasmiyati bahwasanya penambahan tasmiyah ghairu sahihatin tidaklah sahih, ghairu sahihatin tidaklah sahih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falihadza maka karena ini qala berkata jumhur ashabina mayoritas ashab kami. Qala berkata jumhur ashabina mayoritas ashab kami, la tustahabbu tidak disunahkan atasmiyatu tasmiyah. Akan tetapi meskipun ada riwayatnya dalam Sunan An-Nasai, Sunan Al-Baihaqi, akan tetapi Imam Al-Bukhari berkata, Imam An-Nasai dan selainnya dari imam hadis, penambahan tasmiyah itu tidaklah sahih dari Nabi. Karena dalam redaksi yang tadi disebutkan di awal itu dari Ibnu Mas'ud, lalu Abdullah bin Abbas, lalu Abu Musa al-Asy'ari, itu tidak terdapat tasmiyah itu. Sehingga jumhur ashab kami berkata tidak disunahkan membaca bismillah sebelum tahiyat. Waqala dan berkata ba'du ashabina sebagian ashab kami, tustahabu disunahkan, aya oge cenah sebagian ashab kami dalam madhab Syafi'i anu menyunatkan bismillah at-tahiyyatu. Wal mukhtaru dan yang dipilih dari beberapa pendapat tadi, mana yang dipilih? Wal mukhtaru dan yang dipilih annahu bahwasanya ia tidak membaca biha dengan layati biha ia tidak membacanya. Layati biha ia tidak mengungkapkannya atau mendatangkannya atau membacanya lah boleh. Li'anna jumhur sahabati karena mayoritas sahabat alladzina rawau yang mereka meriwayatkan. Li'anna jumhur sahabati karena mayoritas sahabat alladzina rawau yang mereka meriwayatkan atasyahud lam yarwuha mereka tidak meriwayatkannya. Lam yarwuha mereka tidak meriwayatkannya. Pendapat yang dipilih adalah tidak membaca tasmiyah sebelum tahiyat. Kenapa? Karena jumhur sahabat dari riwayat-riwayat hadis tentang tasyahud itu dalam redaksinya mereka tidak meriwayatkan bismillah dalam tasyahud. Tidak ada bismillah kecuali tadi satu riwayat siapa tadi? Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, itu adalah tentang redaksi dalam tasyahud. Bagaimana kalau dibatasi sebahagian tidak secara utuh dibaca. Ada yang boleh dibuang, ada yang tidak boleh dibuang. Ada yang sunat dibaca, ada yang tidak sunat dibaca. Allahu a'lam.